Wisdom kan. Nah sebenarnya kita mau bikinnya itu di Taman Wisdom Park, tapi karena hujan jadi kita ke food court Wisdom Park. Dan menurut aku ini tuh tempat yang cocok untuk healing dan belajar. Karena tempatnya tuh sepi, terus ya mendukung banget lah kalau mau yang suka kesepian, kesunyian, Lagi nyari ketenangan. ya lagi nyari ketenangan tuh rekomen banget di sini. Setuju banget, kayaknya tempat ini juga cocok buat mikirin masa lalu. Tapi bukan Hah? Masa lalu apa? Masa lalu apa ya? Lanjutin. Bukan masa lalu yang sedih-sedih ya, tapi masa lalu yang berharga. Contohnya seperti sejarah. Iya loh, sumpah. Aku baru tahu ternyata Wisdom ini dulu cuma tanah kosong, tapi sekarang udah oleh UGM jadi taman yang sebagus ini. Nanti kita liatin ini ya gambar-gambar taman. Ya, vibes-nya tuh kayak lagi belajar tapi nggak terasa belajar gitu. Jadi kayak suasananya alam gitu, fresh otak. Oke deh, sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi kan Mira sempat bilang tuh kalau sejarah itu masa lalu manusia yang berharga. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu sejarah dan gambaran kalian tentang sejarah tuh gimana? Jujur aja emang aku belum terlalu ngerti kalau tentang sejarah. Jujur aku tuh dulu mikirnya tuh sejarah tuh cuma hafalan aja, kayak hafalan tokoh, tanggal, dan pokoknya itu hafalan aja dan bikin kepala tuh mumet gitu rasanya hafalan semua seperti itu. Padahal sejarah nggak sesempit itu loh. Sejarah kalau dilihat dari pengertiannya itu masa lampau manusia yang benar-benar terjadi dan berpengaruh di masa depan atau masa kini. Berarti sejarah tuh kayak jejak langkah manusia gitu ya, dari yang dulu sampai sekarang punya pengaruh ke kehidupan kita. Iya, dan yang keren tuh sejarah bisa jadi cermin buat masa depan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sejarah adalah guru terbaik. Gitu ya Mir. Oh, sejarah adalah guru yang terbaik. Ada detail. Oh ya, tadi kan ngomongin tentang sejarah. Nah, jujur kan sejarah di bayanganku cuma kayak raja, perang, ataupun kayak kuno-kuno gitu kan. Tapi sebenarnya nggak sesempit itu kan, kayak Iya. luas banget kan. Betul. Ada sejarah politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan ada juga sejarah pendidikan tahu. Berarti di UGM itu termasuknya sejarah pendidikan ya? Iya ya. Bener banget, UGM itu berdiri tahun 1949 setelah kemerdekaan. Jadi semangatnya itu masih semangat perjuangan. UGM saat itu juga menjadi simbol semangat belajar di masa awal kemerdekaan. Keren banget sih, UGM terus berkembang tapi tetap mempertahankan semangatnya. Kayak bukti nyata dalam perubahan dan juga keberlanjutan dalam sejarah. Oh ya, tadi kan Mira ngobrol tentang perubahan dan keberlanjutan. Ya. Nah, aku ngerasa sekarang tuh kita juga ngalamin hal yang sama. Kayak misal, dulu kita belajar tuh di kelas saja kan. Nah, sekarang kita bisa belajar kayak gini di luar ruangan. Kayak sekarang ini kan kita juga termasuk belajar ya. Iya. Iya, atau lewat podcast kayak gini itu udah termasuk dalam perubahan ya. Iya. Tapi yang berlanjut tuh semangatnya, semangat buat cari ilmu sama makna. Itu yang nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Lalu ada terus semangat MT. Dari berarti sejarah tuh kayak bukan cuma berubah gitu ya, tapi juga nyimpen nilai-nilai yang tetap hidup juga kan. Iya. Ya bener banget tuh. Itu kenapa kita bisa nyambung sama masa lalu itu, karena ada beberapa hal-hal yang masih berkaitan yang tadi nggak pernah bilang gitu. Jadi gitu guys, itu kenapa kita bisa merasa terhubung dari sejarah itu. Iya. Karena terus berlanjut dan juga ada mengalami perubahan. Oh iya, biar makin paham, sejarah itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu manusia, ruang, waktu, dan peristiwa.
Contohnya saat peristiwa kemerdekaan Indonesia, di situ manusianya yaitu ada Soekarno dan Hatta, ruangnya atau tempat yaitu di Jakarta, peristiwanya yaitu kemerdekaan Indonesia dan waktunya 17 Agustus 1945. Jadi kayak puzzle gitu ya. Kalau satu bagian hilang ceritanya jadi nggak lengkap. Iya. Iya, dan menariknya semuanya itu saling nyambung karena manusia yang mengalami, tempat yang menjadi saksi, waktu yang mencatat, dan peristiwa yang menjadi ceritanya. Iya, bener banget. Aku pernah dengar katanya ada dua cara buat ngelihat sejarah, kalau gak salah namanya sinkronik sama diakronik. Tapi sampai sekarang aku masih nggak tahu bedanya apa. Emang bedanya apa sih? Apa sih, aku juga bingung. Aku juga bingung. Kayaknya Mira mau bantu jelasin ya. Oke, sini aku jelasin. Jadi buat diakronik itu cara mempelajari suatu sejarah berdasarkan urutan waktunya. Jadi kayak kita tuh melihat peristiwa berdasarkan masa ke masa, kayak timeline yang panjang gitu. Oh gitu ya, Mir. Jadi kalau misalnya kayak kita ngebahas tentang perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu termasuknya diakronik ya? Ya betul banget. Nah beda lagi sama sinkron. Nah sinkronik itu fokusnya cuma di satu waktu tertentu aja, tapi dibahasnya tuh secara mendalam. Misalnya tuh seperti keadaan politik Indonesia di tahun 1945 aja. Oh gitu ya. Berarti itu kayak kalau diibaratin anak sekarang ya, kalau diakronik itu kita scroll postingan IG urut dari pagi sampai malam. Nah kalau yang sinkronik itu kita cuma mencet satu postingan dan kita bahas lebih dalam lagi sampai kolom komentarnya, sampai semuanya dibahas lebih detail begitu. Ya setuju banget. Gen Z banyak banget ya analoginya, tapi justru karena itu jadi kebayang bedanya deh. Wah gila, nggak kerasa ya kita ternyata banyak banget bahasanya sampai udah malam gini tuh, lihat langitnya udah gelap. Oh iya. Gelap banget. Tapi aku juga belajar sih dari obrolan kita hari ini kalau sejarah tuh bukan cuma masa lalu doang, tapi juga jembatan buat masa depan. Ya bener, ternyata sejarah tuh nggak harus dibahas secara kaku juga loh. Kita bisa nyantai sampai duduk-duduk kayak gini dengan Adem banget lagi suasananya tuh. Dan menurutku jadi lebih paham juga karena kita ngobrol saling Santai. sharing juga kan. Iya. Semoga yang dengerin podcast kita jadi ngerasa ya, oh ternyata sejarah itu bukan cuman tentang hafalan doang, bisa jadi suatu hal yang menyenangkan. Bener banget. Karena setiap hal yang kita lakuin, siapa tahu bisa jadi sejarah kecil buat diri kita sendiri. Kata-kata dari Abel guys. Cakep banget. Iya. Oke deh, kayaknya obrolan kita dihentiin dulu nggak sih? Udah malam gini kan? Lapar ya, lapar. Makasih guys udah dengerin. Satu. Ya. Sampai jumpa di Sampai jumpa di podcast selanjutnya.